Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin. Hari ini saya akan mengadakan penyuluhan K3 tentang pencegahan COVID-19. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah melakukan social distancing dengan jarak minimal 1 meter. Yang kedua, gunakanlah masker. Dan yang ketiga, sering-seringlah membersihkan diri dan peralatan pribadi. Protokol kesehatan dalam lingkungan kerja bisa dilakukan diantaranya dengan melakukan jaga jarak meja kerja antar karyawan sekitar 1 meter. Batasi jumlah karyawan yang masuk, lalu gunakanlah masker. Bila menggunakan masker medis, seringlah menggantinya dan buang di tempat sampah setelah digunakan. Potong-potong masker terlebih dahulu sebelum dibuang. Bila menggunakan masker kain, pastikanlah sering mencuci masker tersebut, sering mencuci tangan, dan terapkan etika batuk dan bersin. Jangan terlalu sering menyentuh area muka, terutama mata, hidung, dan mulut. Seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Tempat kerja juga harus bersih dan higienis, terutama fasilitas yang digunakan secara bersama seperti pegangan pintu, lift, dan area lain. Ya, yang selanjutnya akan kita adakan penyuluhan anti korupsi. Korupsi secara singkat yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang, baik milik negara, perusahaan, dan lain-lain, dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi atau orang lain, yang pastinya akan merugikan. Jadi, gimana sih pencegahannya? Caranya diantara lain melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, mempermudah sistem perizinan. Nah, setelah dilakukan itu sasarannya apa sih? Sasarannya adalah untuk menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang terindikasi korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, meningkatkan efektivitas sistem dan pengendalian manajemen. Lalu, apa sih dampak korupsi itu sendiri? Di antaranya adalah harga alat-alat kesehatan mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingginya biaya pendidikan. Selanjutnya, apa sih jenis korupsi itu sendiri? Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada LSPPIB yang sudah mengadakan sertifikasi ini, yang tentunya membuka wawasan saya lebih jauh lagi tentang pencegahan dan korupsi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.